Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Perancangan Struktur Beton Bertulang Gedung 7 Lantai Mall Pelayanan Publik dengan SRPM di Kabupaten Sambas. Dosen pembimbing utama, Bapak Asep Supriyadi, STMT. Dosen pembimbing kedua, Bapak Insinyur Elvira, MT PhD IPM. Dosen penguji utama, Bapak Muhammad Yusuf, STMT IPM. Dosen penguji kedua, Bapak Arianto, STMT. Pembahasan yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, yang ketiga adalah prosedur perancangan, dan yang keempat adalah daftar pustaka. Pendahuluan sendiri terdiri atas 5 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, perumusan masalah, tujuan perancangan, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan. Belakang. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sambas direncanakan terdiri atas 7 lantai dan berada di Jalan Raya Tebas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Pada perancangan gedung itu harus mampu memikul atau menahan beberapa beban, yaitu beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Dan nantinya penulis ini akan membahas atau menganalisis struktur gedung dengan sistem rangkap memikul momen atau yang biasa kita singkat sebagai SRPM yang direncanakan dengan parameter gaya gempa. Dan ini adalah gambar dari gedung yang akan kita rencanakan. Yang pertama ini adalah gambar tampak depan, kemudian diikuti dengan gambar tampak belakang, tampak samping kiri, dan tampak samping kanan. Kemudian ini adalah denah lantai yang dimulai dari denah lantai dasar, denah lantai 1, denah lantai 2, denah lantai 3, denah lantai keempat, denah lantai 5, denah lantai 6, denah lantai 7, dan denah atap. Masing-masing denah ini kita beri keterangan elevasi untuk mengetahui lantai tersebut atau denah tersebut berada pada elevasi keberapa. Kemudian masuk ke bagian perumusan masalah. Di sini kami merumuskan 4 masalah. Yang pertama adalah apa dasar dan tahapan dalam analisis struktur gedung berdasarkan SNI. Kemudian bagaimana analisis struktur gedung menggunakan program analisis struktur gedung. Untuk program ini kita nantinya akan menggunakan program ITEPS untuk analisis struktur gedung. Kemudian yang ketiga ini adalah bagaimana kita mengolah data itu, hasil dari analisis struktur gedung tersebut melalui program analisis struktur gedung. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita merancang fondasinya. Kemudian tujuan dari perancangan. Tujuan perancangan ini kita peroleh atau yang nantinya akan kita lakukan setelah kita merumuskan masalah. Tujuan perancangan ini kita mengikuti dari perumusan masalah. Misalnya perumusan masalah kita ada 3, maka tujuan perancangan kita juga ada 3. Dan pada kesempatan ini tujuan perancangan kita ada 4. Yang pertama, merumuskan dasar dan tahapan dalam analisis struktur gedung berdasarkan SNI. Kemudian menganalisis struktur gedung menggunakan program analisis struktur gedung seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu program ITEPS. Kemudian yang ketiga adalah mengolah data hasil analisis struktur gedung dari program tadi.
untuk perhitungan struktur beton bertulang. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita merancang fondasi pada gedung bertingkat. Kemudian batas masalah ini terdiri dari dua, yaitu pada tugas akhir ini atau pada analisis struktur gedung tidak mencakup dari segi mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Kemudian analisis struktur gedung ini kita akan menggunakan data tanah di sekitar gedung. Kita tidak menggunakan data tanah pada hasil penelitian di lapangan. Kemudian sistematika penulisan di sini ada 7. Yang pertama itu adalah bab 1, kemudian diikuti bab 2, hingga bab 5. Dan diakhiri dengan daftar pustaka sebagai sumber rujukan kita. Dan yang terakhir adalah lampiran. Dewan pustaka yaitu bagian pembahasan yang kedua. Yang pustaka ini terdiri atas 6 subbagian. Yang pertama adalah pembebanan, yang kedua adalah perancangan plat lantai, kemudian perancangan balok, kolom, hubungan balok kolom, dan fondasi. Pembebanan terdiri atas beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Dan ini kita masuk pada bagian beban mati. Ya, jadi beban mati ini beban mati berdasarkan SNI 1727/2020 pasal 3.1.1. Beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang, termasuk dinding, lantai, atap, plafon, tangga, dinding partisi tetap, finishing, cladding gedung, dan komponen arsitektural dan struktural lainnya, serta peralatan layan terpasang lain, termasuk berat derek dan sistem pengangkut material. Dan berdasarkan SNI, beban mati ini kita simbolkan sebagai D, atau singkatan dari bahasa Inggris yaitu dead. Dan ini adalah tabel-tabel yang diperoleh dari SNI 1727/2020. Kemudian kita masuk pada pembebanan, yaitu beban hidup. Berdasarkan pasal 4.1 SNI 1727/2020. Beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan, seperti beban angin, beban hujan, beban gempa, beban banjir, atau beban mati. Beban hidup ini tidak boleh kurang dari beban merata minimum. Kemudian nantinya beban hidup ini kita simbolkan sebagai L atau life. Dan ini adalah beban hidup distribusi merata minimum. Seperti yang disebutkan sebelumnya, beban hidup itu tidak boleh kurang dari beban hidup terdistribusi merata minimum dan beban hidup terpusat minimum. Dan tabel ini kita peroleh dari SNI 1727 tahun 2020. Kemudian masuk pembebanan, yaitu beban gempa. Berdasarkan pasal 1 ayat 4 Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983 atau PPIUG 1983, beban gempa adalah semua beban statis ekuivalen yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa itu. Berdasarkan pasal 4.1.1 SNI 1726 tahun 2019, gempa rencana ditetapkan sebagai gempa dengan kemungkinan terlampaui besarannya selama umur struktur bangunan 50 tahun adalah sebesar 2%. Beban gempa ini terdiri atas 8 bagian. Ini adalah kategori risiko bangunan gedung dan non-gedung untuk beban gempa. Tabel ini kami peroleh dari SNI 1726 tahun 2019.
Dan ini adalah faktor-faktornya. Terdiri dari faktor keutamaan gempa dan klasifikasi situs. Kita peroleh juga dari SNI 1726 2019. Kemudian untuk penentuan respon spektral percepatan gempa MCE R di permukaan tanah, suatu faktor aplikasi seismik pada periode 0,2 detik dan periode 1 detik diperlukan. Faktor aplikasi meliputi faktor aplikasi getaran terkait percepatan pada getaran periode pendek atau FA, dan faktor aplikasi getaran terkait percepatan yang mewakili getaran periode 1 detik atau FV. Dan nantinya SMS dan SM1 itu ditentukan berdasarkan persamaan SMS sama dengan FA dikali SS, kemudian SM1 sama dengan FV dikali S1. Dan ada pun faktornya sebagai berikut. Kemudian kita masuk beban gempa. Parameter percepatan spektral desain pada periode pendek SDS dan SD1 harus ditentukan berdasarkan persamaan berikut. SDS sama dengan 2/3 dari SMS yang telah kita hitung pada persamaan sebelumnya. Kemudian SD1 sama dengan S2/3 dari SM1 yang kita tentukan juga dari persamaan sebelumnya. Dan ini adalah grafik yang nantinya akan kita peroleh. Dan ini adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan SS dan S1 yang juga kita peroleh dari SNI 1726 tahun 2019. Ini adalah gambar-gambar. Pertama adalah gambar PGA gempa maksimum, kemudian CRS atau koefisien risiko terpatahkan untuk periode spektrum respon 0,2 detik. Kemudian R1 atau koefisien risiko terpatahkan untuk periode respon spektral 1 detik. Dan ini adalah peta transisi periode panjang TL untuk wilayah Indonesia. Terdiri dari 6 detik sampai 20 detik. Dan masing-masing simbol yang ditunjukkan oleh gambar. Ini adalah kategori desain seismik berdasarkan periode pendek dan periode 1 detik. Masing-masing kategori risiko terdiri dari tipe 1 sampai tipe keempat. Masing-masing tipe itu memiliki nilai SDS yang ditentukan dari hasil perhitungan sebelumnya. Apabila misalnya kita ambil contoh pada periode pendek, apabila nilai SDS kurang dari 0,167, kalau dia masuk kategori risiko keempat, maka kategori seismiknya adalah A. Kita lanjutkan. Dan ini adalah R, omega 0 dan CD untuk sistem pemikul gaya seismik. Dan ini terdiri dari 3 jenis ya, 3 jenis rangka. Rangka sistem rangka pemikul momen dari biasa, menengah, dan khusus. Masing-masing sistem tersebut memiliki nilai R, omega 0, dan CD yang berbeda-beda. Kemudian ini adalah koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung atau CU. Kemudian masuk pada gaya geser dasar seismik atau V adalah total seluruh gaya lateral akibat gempa yang diterima bangunan gedung yang sedang ditinjau. Dalam hal ini, gaya dasar seismik V merupakan total gaya lateral gempa yang diterima setiap lantainya. Dan ini adalah persamaan untuk menentukan nilai V tersebut. Masuk pada beban angin.
Dan ini adalah definisi dari beban angin, yaitu semua beban yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang disebabkan selisih dalam tekanan udara. Ini kombinasi pembebanan terdiri atas 9 kombinasi ya, dengan masing-masing simbol. Seperti yang saya katakan tadi, beban mati simbolkan sebagai D, beban hidup sebagai L. Kemudian ini ada beban hidup atap atau LR. Dan beban salju kita simbolkan sebagai S, dan beban air hujan kita simbolkan sebagai R. Kemudian beban angin kita simbolkan sebagai W. Masuk rancangan pelat lantai. Yang pertama adalah pelat satu arah. Jadi pelat satu arah ini apabila bentang panjang kita bagi dengan bentang pendek dari suatu potongan pelat, pada bagian sisi panjang, sisi pendeknya kita bagi. Apabila lebih besar dari sama dengan atau sama dengan 2, maka ia termasuk pelat satu arah. Dan ini adalah ketebalan minimum untuk menentukan tebal balok dari pelat satu arah. Atau tebal minimum pelat dari satu arah berdasarkan masing-masing kondisi tumpuan. Ini adalah pelat dua arah apabila suatu pelat dikatakan pelat dua arah apabila bentang panjang dibagi bentang pendek nilainya kurang dari 2. Dan ini adalah tabel ketebalan minimum dari pelat dua arah. Sama seperti ini juga. Kemudian pada perancangan balok, ini adalah tinggi minimum dari balok non prategang yang kita peroleh dari SNI 2847 tahun 2019. Adapun untuk penolakan balok yang terdiri atas spasi tulangan lentur balok non prategang, tulangan lentur balok prategang, tulangan torsi longitudinal, dan lain-lain akan kita bahas atau kita peroleh dari pasal 9.7 SNI 847 tahun 2019. Dan di situ lengkap disajikan bagaimana kita mendesain tulangan balok. Ini adalah pantangan kolom. Jadi kuat tekan intinya dari kolom ini, kuat tekan aksial nominal dari kolom itu tidak boleh melebihi nilai PN max atau PN maksimum. Dengan nilai PN ini kita peroleh dari tabel ini. Ya, perancangan hubungan balok kolom bisa kita lihat sini. Masuk pada perancangan fondasi. Ya, kita nanti akan menggunakan fondasi tiang pancang. Ini intinya tanah dasar itu harus mampu memberikan dukungan pada beban konstruksi tanpa harus mengalami keruntuhan geser atau shear failure, dan besar penurunan fondasi itu masih dalam batas wajar atau dalam batas yang diizinkan. Ini adalah gambar dari fondasi atau bagian dari fondasi, yaitu pile cap atau kepala tiang. Dengan masing-masing jaraknya diatur 2,5 dari diameter sampai 3 diameter. Dengan nilai D sama dengan diameter dari tiang pancang. Dan masuk pada bagian perancangan. Perancangan ini terdiri dari 7 bagian. Yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah peraturan yang digunakan. Di sini kita akan menggunakan 3 peraturan atau 3 rujukan. Yang pertama adalah SNI 1726 2019.
kemudian SNI 2847 2019, dan SNI 1727 tahun 2020. Dan ini adalah beban yang akan kita rencanakan bekerja pada balok, dan plat lantai, kemudian kolom. Masing-masing elemen itu memikul beban vertikal dalam arah memanjang dan arah melintang. Dan nantinya untuk perhitungan kita asumsikan dia sebagai jepit-jepit seperti balok ini atau plat lantai akan ditopang oleh balok, dan balok itu kita asumsikan tumpuannya sebagai jepit-jepit. Kemudian masuk pada geometri bangunan. Bangunan ini akan kita rencanakan terdiri atas 7 lantai dengan tinggi masing-masing lantai adalah 4 meter. Kemudian panjang bangunan adalah 30 meter. Kemudian lebar bangunan adalah 25 meter. Dengan tinggi total bangunan secara keseluruhan adalah 32 meter. Dan ini adalah gambar potongan bangunan. Potongan arah dalam arah memanjang maupun dalam arah melintang. Untuk arah melintang kita simpulkan sebagai potongan AA, dan potongan dalam arah memanjang kita simpulkan sebagai potongan BB. Dan ini adalah gambar portal dari portal 1, portal 4, dan portal E. Dan ini adalah data spesifikasi material. Adalah rencana balok, mulai dari balok slope hingga balok ring balok. Ini adalah denah kolom, mulai dari kolom lantai dasar hingga kolom lantai 7. Jadi adalah kita menentukan dimensi balok yang akan kita gunakan nanti. Kemudian ini dimensi atau tebal plat lantai yang akan kita gunakan untuk masing-masing lantai. Ini adalah prosedur perhitungannya. Sehingga diperoleh tebal plat lantai yaitu 12 cm. Dan sebagaimana 12 cm ini telah memenuhi persyaratan tinggi minimum plat lantai yaitu 10,043 cm. Kemudian masuk perancangan dimensi awal kolom. Ini adalah prosedur perhitungannya, mulai dari beban mati kita hitung pada setiap lantainya. Dan beban hidup. Kemudian kita tabelkan beban itu sehingga dapat nilai beban ultimate-nya sebesar 2484,288 kN. Dan ini karena luas penampang kotor dari yang ada itu lebih besar dari luas penampang kotor penampang yang diperlukan, sehingga kolom 60-60 dapat digunakan. Dan ini adalah perhitungan beban gempa. Dan ini adalah tanah yang kita gunakan. Kemudian untuk prosedur penentuan sistem struktur pemikul gaya seismik.
Yang pertama itu kita menentukan faktor keutamaan gempanya berdasarkan tabel yang telah kami berikan. Kemudian diikuti oleh penentuan klasifikasi situs berdasarkan persamaan berikut. Dan ini adalah peta untuk menentukan nilai Fs dan S1. Kemudian ini adalah nilai koefisien Fa dan F. Dan ini adalah tabel yang kita peroleh dari tata tanah dengan terdiri 7 lapisan. Masing-masing lapisan memiliki tebal 2 meter. Dan berdasarkan kesamaan yang sebelumnya, kita dapat nilai N rata-rata yaitu sebesar 8,511. Berdasarkan tabel pada bagian sebelumnya, apabila nilai N rata-rata ini kurang dari 15, maka kategori dari tanah setempat adalah tanah lunak atau SE. Dan ini adalah parameter percepatan perpetakan. Dari peta tadi kita mendapatkan nilainya. Dengan S1 sebesar 0,025 G. SS sama dengan 0,025 G. Kemudian S1 sebesar 0,025 G juga. Dan ini adalah nilai FA dan FV yang kita peroleh dari tabel sebelumnya. Dan kita akan memperoleh nilai STS dan SD1. Ini diperoleh dari bagian sebelumnya. Dengan penentuan spektrum respon desain. Dan kita mendapatkan nilai TL dari peta sebelumnya sebesar 6 titik. Ini adalah grafik spektrum respon desain untuk Kabupaten Sambas. Tekan tabel pada bagian sebelumnya karena KDS atau kategori seismik yang kita tentukan adalah KDSA, sehingga sistem rangkap chemical moment biasa diizinkan gunakan, sehingga nantinya tugas akhir kita akan menggunakan sistem rangkap chemical moment biasa dengan masing-masing nilai koefisien modifikasi respon atau R sebesar 3, faktor probability sistem atau omega 0 sebesar 3, dan faktor pembesaran seimbang netral atau CD sebesar 2,5. 2/1/2. Dan dalam pembuatan struktur dilihatnya dari program itu, apps itu, kita akan memperoleh gaya dalamnya untuk analisis perhitungan yang berikutnya. Ini adalah daftar atau rujukan. Ini yang terdiri atas 10 sumber rujukan untuk mendukung dari tugas akhir ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangan dan kesalahan untuk dapat dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera kita semua. Terima kasih.